Misi, Assalamualaikum. Ya, Siapa ya, Mas? saya Rehan. Rehan. Iya, Mau bertemu dengan siapa? bertemu dengan Lord. Udah ada janji belum? Sudah ada. Oh, sudah ada. Iya. Ya, boleh. Silakan tunggu di dalam ya. Siap. Iya. Tunggu sebentar ya, Mas. Iya. Kebetulan Lordnya lagi keluar sih. Jadi ditunggu dulu sebentar. Oh iya, baik. Dari mana, Mas? Dari Pondok Kopi, Mas. Oh, oke. Ini ya, ini ya, netizen ya, yang ikut program Tanya Lord ya? Iya. Oh, ini Mas, silakan diminum, dimakan tuh buahnya. Iya, terima kasih. Lordnya baru aja keluar nih, Mas. Gimana? Oh, Tadi janjiannya gimana? janjinya sih tadi jam 4-an gitu kan. Hmm. Ya akhirnya saya tadi datang gitu kan, tunggu aja dulu, saya ketemu sama Mas, jadi saya tunggu dulu. Oh, ya, tunggu dulu ya, nanti Iya. saya coba hubungin ya. Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lord, mohon izin Lord, ini ada netizen Lord untuk program Tanya Lord. iya, Udah nunggu di rumah, gimana nih Lord? Lord udah ada janji ya? ya bisa lah diterima kalau sudah ngambil di rumah. Bisa? Oh begitu Lord, udah janji. disuruh ditunggu aja ya? Tunggu aja dan lo terima. Oke? Oke, baik Lord. Itu Arya udah bilang ya sebelumnya ya? Udah bilang. Oke, siap Lord. Mari ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Angga. Tuh, Lord udah datang nih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, yes. Oke. Oh, beliau ya sini Iya, ya. ini netizennya Lord. Oke, terima kasih. Iya. Iya. Silakan. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Raihan Damar Wahyudi. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 30 Oktober tahun 2000. Sekarang umur saya sudah mau masuk 21 tahun. Keseharian saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah. Saya mendapatkan link ini dari Instagram gitu kan. Saya lihat di Instagram ada Lord Rangga gitu kan. Akhirnya saya saya kulik lagi lebih jauh. Saya dalamin gitu kan. Terus di atas itu ada link Google Form gitu kan buat masuk ke grup Telegram. Pas saya masuk ke grup Telegram, ternyata saya di-chat oleh salah satu produsernya. Akhirnya saya diajak untuk bertemu dengan Lord Rangga. Kenapa sih saya pengen ketemu sama Lord Rangga gitu? Karena saya ingin mengenal Lord Rangga ini lebih jauh. Saya nggak mau melihat Lord Rangga ini gimana ya, dipandang sebelah mata. Jadi kemungkinan ada sesuatu yang lebih menarik lagi di Lord Rangga ini. Jadi inilah saya ingin bertemu dengan Lord Rangga. Sekian. Ya, hari ini saya kedatangan Mas Raihan ya. Sekarang Lord bahagia. Kira-kira apa yang bisa Lord bantu dan apa yang bisa ditanyakan? Terkait humanitas. Humanitas itu kan hubungan kita sama masyarakat kita gitu, dan kemanusiaan gitu. Iya. Dalam pandangan Lord sendiri gitu. Bagaimana sih terkait masyarakat yang ada di Indonesia ini, dan untuk kedepannya itu lebih baiknya kita harus melakukan seperti apa? Kita ini harus mulai didasarkan bahwa menurut Lord ya, Iya. manusia ini makhluk sosial. Sekalipun dia kuat, sekalipun dia kaya raya, sekalipun dia adalah super-supernya, super top markotop lah bahasanya. Dia harus sadari bahwa manusia ini
makhluk sosial yang sifatnya dalam hal ini saling membutuhkan. Dan wajib di sana adalah saling gotong royong, Saling gotong royong, saling membantu. membantu. Nah, itulah disebut hablum minannas. Hablum minannas. Lah, berkaitan dengan hablum minallahnya, hubungan pada Tuhan pun, Allahnya juga sudah tidak butuh apa-apa lagi dengan manusia. Yang ada adalah bahwa pengabdian kepada Tuhan, kepada Allah itu manusia suruh berbagi kasih sayang, suruh membahagiakan sesama manusia juga. Itulah bentuknya. Jadi wujud pengabdian kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Berkuasa adalah membahagiakan antar sesama-sama juga. Kalau Dengan Allah. semisalnya ada orang nih Lord gitu kan yang sering menghina kita nggak kenal nih sama orang ini, Iya, tapi dia menghina kita gitu kan dan dia memandang kita sebelah mata. Oke, biarin aja orang yang menghina kita itu. Biarkan saja. Berarti kita akan dapatkan kemuliaan di balik itu. Ya. Makanya kita jangan mudah Terpengaruh. terhina oleh orang lain. Jangan mudah terhina ya tadi. Ya terpengaruh. Pasti kalau pengaruh baik itu bagus kita terima ya. Kalau pengaruh negatif ya kita buang. Ada bersama. Tapi yang jelas bahwa di setiap perbuatan dalam artian sisi penghinaan, hujat dan lain-lain, kita terima dengan hati yang Luas. dingin, ya tetap dingin dalam artian jangan sampai panas, kemudian tetap legowo sebagaimana lautan hati kita, Ya. ya. Kemudian dengan pikiran juga yang dingin. Lanjut, kalau gini Lord, Lord mempunyai sebuah organisasi yang besar, ada namanya SPM. SPM itu adalah sumber pemberdayaan masyarakat nih. Apa sih visi misi Lordnya itu? Ya visi misi Lot sendiri adalah sebagai manusia tadi abdi Iya. Tuhan ya, abdi Allah, ingin sebenarnya kita sama-sama bagaimana mewujudkan negara adil dan makmur yang mendapat pengampunan dari Allah yang Maha Berkuasa. Iya. Lalu kemudian dijabarkan lagi, ikut serta mewujudkan gemah ripah. Ini kan sudah kaya raya nih. Iya. Gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, tata tentrem, kerta raharja. Jadi tidak kacau, betul-betul kondusif negeri ini. Dan Lord ingin membantu bagaimana ikut serta dalam proses perbaikan bangsa ini, negara ini, dan dunia ini, membangun ekonomi maju, ekonomi sejahtera, tanpa dengan berhutang. Ya. Nah, itu. Jadi kalau hutang terus bagaimana? Pusing. Negara bukan pusing saja, tetapi adalah negaranya nanti akan terkungkung ya Iya. kehidupannya ini. Jadi saatnya lah manusia diberikan atas hak kesejahteraannya yang secara sejajar. Saatnya manusia atau rakyat ini memberikan dapat hak azazinya. Hak azazi ini bukan diartikan sebuah perlindungan sisi hukum saja, tetapi hak asasi di sana juga ada hak kesejahteraan yang diberikan setiap manusia yang lahir di bumi. Iya. Ya. Ada jaminan sosial yang juga harus diberikan yang ada di lahir bumi. Dan hak memberikan kesempatan bagi orang-orang yang lahir di bumi supaya mendapatkan hak surganya. Ya, betul. Karena surga yang ada sekarang ini menentukan kepada proses surga di sana nanti. Kalau bagi lo tidak mau, tidak surga di bumi. Nah ini ibu tuh, telapak kaki ibu nih. Makanya surga ada di telapak kaki ibu. Yang di telapak kaki ibu adalah bumi. Disinilah kita dapatkan sebuah surga. Ya. Baru bisa menentukan surga nanti di sono. Jangan di sini melangsak terus. Kalau kemudian nanti ajalah surganya di sono, jangan. Lebih baik dapatkan surga di sini, di bumi, juga dapatkan surga di sana. Namanya dunia akhirat. Iya. Makanya kata percayaan saya ada satu doa, Robbana atina fid dunya hasanah. Kenapa harus fid dunya hasanahnya dulu? Wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, untuk selanjutnya nih Lord, kan kita lagi masa pandemi ya Lord ya. Iya. Apa sih peran utamanya kita sebagai manusia dalam menjalankan kemanusiaan itu sendiri? Iya. Ya, sekarang kalau dari sisi pandemi yang penting menjaga diri kita dulu. Bebaskan diri kita dari pandemi COVID-19 yang sekarang ini melanda dunia ya. Iya. Dan Lord anggap bahwa itu adalah merupakan bencana dunia. Harus mengambil langkah-langkah dalam proses keadaan sekarang. Bukan hanya dari pemerintah,
tetapi atau negara-negara manapun, tapi juga sampai tingkat UN pun ngambil langkah. Ya, tingkat UN atau di sini orang menyebut PBB juga ngambil langkah. Ya. Kalau sudah bencana dunia, apa yang harus dikerjakan? Ya kan? Salah satunya adalah juga harus memberikan kepedulian terhadap manusia yang masih ada di bumi itu, selamatkan. Harus selamatkan. Dan yang kedua adalah dari manusia yang bumi telah selamatkan, dia sejahtera, mereka adalah kita sejahterakan. Itu wajib mereka amankan. Dalam artian keamanan daripada ancaman apapun, termasuk stabilitas nasional atau stabilitas internasional kita amankan. Lah, terkait dengan proses keadaan pandemi saat ini juga kita harus amankan diri kita, ikut serta bagaimana memerangi atas pandemi tersebut, antara lain dengan menguatkan kekuatan iman, imun, imin. Ya. Iman, betul. Nah, iman itu adalah kekuatan kita pada Allah, bahwa pada Tuhan, bahwa hidup dan matinya karena Beliau tetap karena Allah ya. Ya. Ya, dan segalanya yang memberikannya. Yang kedua adalah imun. Ya, imun itu dengan kekuatan kita memasukkan rangsum gizi untuk kita dan keluarga kita. Ya, jangan sampai kurangan gizi. Sekalipun harus berjuang di luar sesuai dengan, walaupun ada PPKM, tapi kita tidak berhenti untuk mendapatkan uang untuk gimana caranya menyelamatkan gizi keluarga, gizi kita selamat. Maka itu COVID dan kabur itu. Karena kalau sakit nanti bisa serang COVID, bahasanya. Iya. Gitu. Nah, yang kedua adalah dengan gaya ini silaturahim juga menyambung sisi umur yang baik. Dengan bisa tersenyum, bisa tertawa, nah gitu. Itu imun yang kuat. Kalau punya istri, nah, udah punya istri belum? Belum. Oh, belum punya istri. Nikah. Berarti bahagiakan orang tuanya. Iya. Bahagiakan keluarganya. Ini masih jomblo nih. Ya, Bang Rehan nih, Mas Rehan masih jomblo nih. Lord juga baru mengakhiri masa jomblo nih. Belum lama ini. Dengan kondisi sekarang, itu tadi lah. Imin tadi, penyaluran pada sisi hubungan suami istri yang baik dan yang pada jalur sah. Dalam artian kepada itu. Tidak ngacak mana-mana ya. Jadi itu juga merupakan sisi kesehatan. Ya, itu penting. Masalah kemanusiaan. Mungkin ini kita udah beda konteks dari pandemi ya. Kita kan sesama manusia ini kan ada namanya pro kontra. Mungkin ada yang berlebihan, orang yang tidak suka. Sampai ada yang namanya pembunuhan lah. Ataupun sebuah kekerasan gitu kan. Menurut Lord, kita sesama manusia gitu kan. Hukuman apa sih yang pantas untuk mereka yang melakukan kejahatan? Mereka yang melakukan pembunuhan sesama manusia gitu. Tentang kejahatan dan tentang posisi kesalahan, itu memang ada hukum ya. Ya. Agama juga manapun mengatur. Kemudian pada posisi di Pancasila telah jelas bahwa kita harus merawat pada sisi keutuhan negara, yaitu sila 3 ya. Iya, Persatuan Indonesia itu kita harus wujudkan. Kemudian pada posisi sebelum itu juga ada 2 ya. Kemanusiaan yang beradab ya. Iya. Itu tadi, bahwa manusia yang beradab itu artinya berarti punya sopan santun. Ya, manusia yang beradab itu berarti punya aturan. Lah, hidup itu semua punya aturan dan sistem, itu yang harus diikuti. Tidak semaunya. Karena apapun keadaan di negeri manapun atau di pemerintah manapun, itu ada aturannya. Satu contoh, lo datang ke rumah Bang Raihan, pasti punya aturan di rumahnya. Iya. Itu kan dari aturan ke aturan. Kemudian dari rahasia di balik rahasia. Makanya rumah dicontohkan ada pintu lagi. Contoh itu sebenarnya. Bahwa ada sesuatu yang rahasia di balik rahasia. Nah, soal menyangkut pro kontra, itu hal biasa. Sebuah perbedaan diciptakan atas Allah, itu di bumi itu ada perbedaan. Maka Allah adalah sang pembeda. Jadi tidak mesti harus kita, tadi kembali, harus orang nurut kita, semuanya nggak ada lah cerita itu. Pastilah pro kontra biasa. Tetapi kembali kepada posisi kita. Ketika kita menyikapi sisi perbuatan manusia atau orang lain, kita akan memberikan energi positif atau negatif. Kan kembali kepada hak kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, ya itu akan mendapatkan dharma. Cuman yang penting adalah kita sikapi dari sekarang. Bagaimana berbuat sesuatu yang baik. Memberikan kontra sesuatu yang baik, berarti melawan. Memberikan satu nilai yang baik, berarti oke. Ya dapat pahala semuanya.
Ya. Iya, itu tuh Balik lagi kita kembali. kan hablum minanas ya. Iya, Dari hablum minallah. hubungan kita sesama manusia gitu. Terus, ini mungkin saya izin bertanya nih Lord ya. Iya, Sebelumnya iya, mohon maaf banget. Kan Lord kan punya Instagram. Hmm. Dan di Instagram itu banyak yang mungkin ngeledekin Lord nih. Ya, Lord Tanggapan- Rangga official. Ya. Tanggapan Lord gimana? Menyikapinya itu seperti apa? Kalau Lord dari dulu orangnya cool ya. Lord tuh ditanamkan kepada sisi kehidupan dalam kehidupan di lingkungan maupun bernegara. Itu selalu hatinya dingin. Kemudian Lord membuat bagaimana menciptakan sisi kebenaran itu dari kepalanya, mulutnya, dan hatinya sama. Kemudian pada sisi hubungan dengan kebenaran yang mutlak, yaitu pada sisi hukum Tuhan atau hukum Allah, ada pada posisi kebenaran bagaimana menurut negara atau pemerintah, kebenaran menurut orang lain, kebenaran juga menurut diri kita yang fitrah, yang suci. Fitrah di sini penggalian sisi hati. Itu nanti sampai kepada tinggi pada bagaimana manusia makrifat terhadap dirinya. Kalau tanggapan Lot tadi kembali bahwa Lot sangat menyambut gembira dari semua netizen, ekvivalen rakyat, dan juga yang juga membuka sempat ya, Iya. dan disempat-sempatin di YouTube-nya Lot itu. Ya ditengokin lah, karena supaya bisa ngikutin. Karena kalau cara-cara separuh-separuh juga pemahaman apa yang disampaikan Lot kadang-kala juga orang bisa kurang mengerti akhirnya menanggapi urusan. Dan yang penting adalah bahwa kita ini jangan sesuatu yang sudah pernah dibaca membatasi kita untuk menerima ilmu-ilmu atau datangnya ilmu dari yang lain. Iya. Karena belum tentu yang dibaca kita itu juga udah benar. Apakah itu sudah menyimpan atau gimana, itu caranya seperti Udah itu. valid Kita lah selalu atau valid. Kita selalu terbuka dengan kondisi siapapun dan dimanapun. Lot pun seperti itu. Dan kita harus berguru lebih dari satu orang. Yes. Karena ilmu bukan dari A saja, Iya, tapi ada A, tapi B, dari C, D sampai Z gitu. Yes, ya, itu benar. Saya setuju itu. Sama ini Lord, ada pertanyaan lagi gitu kan terkait humanitas. Ada sebuah kejahatan yang mungkin sampai saat ini kita rasakan, yaitu tidak meratanya pendidikan yang ada di Indonesia. Tanggapan Lord bagaimana untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia? Sebenarnya kalau secara secara real, pendidikan itu hak menjadi hak rakyat ya. Iya. Dari internasional telah merawat dan sampai hari ini konsekuen bahwa pendidikan TK hingga perguruan tinggi itu sah harusnya dibiayai oleh negara. Nah, negara di sini adalah berarti pelaksanaan pemerintahan harus bisa ke sana. Nah, soal pendidikan tidak merata karena tadi perlakuan pada sisi program itu belum nyentuh sampai ke atas pembebasan TK hingga perguruan tinggi itu. Ya nantilah mudah-mudahan kalau besok terpilih di tahun 2024-2009, yang pasti salah satu di sektor pendidikan, Lot akan bebaskan dari segala atas pembiayaan pendidikan. Dari TK hingga perguruan tinggi. Dan itu berarti artinya penyamaan derajat. Bahwa mereka berkesempatan untuk diselamatkan atas anak-anak bangsanya. Dan itu tanpa memanukan ini. Baik swasta maupun negeri akan dibebaskan. Karena saya kan merasa gitu kan, saya apalagi kuliah ambil jurusan pendidikan. Ketika saya keluar kota, kok saya melihat kok sekolah-sekolah malah yang di daerah-daerah terpencil itu harusnya ada standar gitu. Ada standar bahwa negara mengambil alih semuanya soal pendidikan. Jadi tidak menjadi pendidikan menjadi bisnis. Itu salah. Jadi pendidikan itu hak bagi seluruh rakyat, seluruh anak bangsa, sehingga diberikan. Ya, itulah persoalan yang ada sekarang. Makanya banyak sebuah sistem saat ini yang harus diperbaiki. Kalau dari pandangan Lord sendiri, apakah itu termasuk sebuah kejahatan? Ya, tidak kejahatan karena memang kemampuan daripada pemerintahan saat ini seperti itu. Karena banyak hal-hal yang belum mereka dia jangkau. Ya, Lot mudah-mudahan bisa sinergi nanti besok bersama hubungan internasional maupun dengan posisi kesemuanya umat sehingga bisa lakukan dengan kondisi tadi. Sebenarnya sudah ada sih. Dananya sudah ada untuk sekolah gratis itu dari TK hingga perguruan tinggi. Begitupun rumah sakit dari itu. Semuanya ada standarnya. Jangan khawatir swasta yang mengelola atas pendidikan tersebut juga nanti ada klasifikasinya tetap dibayar oleh negara. Jadi yang bayarin negara semua.
Jadi tetap swasta berjalan. Sekolah negeri maupun swasta berjalan. Oke, gini Lord ya. Iya. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya saya dan teman-teman saya bergerak untuk memberdayakan masyarakat gitu kan, ingin melakukan sebuah perubahan di masyarakat, Iya. di mana tadinya plastik ini kita buang sampah aja biasa gitu kan, terus kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kita memberikan pelajaran kalau plastik ini bisa kita olah ulang gitu kan, sehingga bisa menjadi tempat duduk lah ataupun Daur ulang lah. ya kita daur ulang gitu kan. Apakah Lord siap menemani saya dan teman-teman untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Iya. Siap. Itu sesuatu kegiatan itu bagus dan mulia ya. Lot dukung dan apresiasi. Dan Lot pasti mau dan malah seneng itu. Kan ada manfaat bagus kita berguna dalam sisi masyarakat. Berguna bagi rakyat, bagi bangsa ini. Lot siap itu. Saya juga lihat waktu itu kalau nggak salah di Instagram, ya kan? Saya lihat di Instagram waktu itu kalau nggak salah Lord lagi ngobrol sama Levi? ya terkait Gunung Padang. Gunung Padang. Iya, ya insya Allah itu sebenarnya coba kita hubungin ya soal Gunung Padang tuh memang beliau tuh orang yang juga Lot nilai banyak hal yang diketahui beliau. Ya. Beliau bisa disebut ahli sejarah. Nah, saya cari teleponnya. Oh ini nih, beliau itu namanya Bang Levi Kolonial. Bang Levi Kolonial. Kolonialnya itu kolot, tapi oke untuk milenial. Ya. Ya, coba saya telepon ya. Oh, ini ada nih. Oke. Ada nih, ada. Berdering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bang Levi Kolonial. Iya. Salam mulia jaya-jaya. Salam mulia jaya-jaya. Gini Bang, kebetulan sore ini Lot Rangga kedatangan tamu agung. Rupanya cermat mencermati itu tentang kemunculan kita kemarin di IG ya. Terkait dengan soal Gunung Padang dan lain-lain. Ya, Apa sih dan bagaimana. ya. Lot butuh bantuan Bang Levi Kolonial untuk ya kita ngopi bareng lah sambil ngopi bareng di sini untuk bisa sinergi dengan salah satu kaum milenial ini. Iya, iya, iya. Sehingga kaum kolonial sama milenial ini nanti ada sinergi bagaimana kita ngobrol sejarah, ya kan? Ya, setuju, setuju. Tapi enak ya, dengan cara enak ya. Oke. Bang Levi Kolonial hadir di Istana Lot Dreamworld of Lot Rangga untuk bertemu juga dengan Mas Rehan. Oke? Oke. Ya terima kasih kalau gitu Bang. Sama-sama Terima Lot kasih. Rangga. Ya. Sampai Ya jumpa salam nanti. mulia, jaya-jaya. Mulia jaya-jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga. Iya. Ujuk Maaf, pulang agak telat. Pulang tiba. Iya. Sehat, Lord. Sehat alhamdulillah. Mulia. Woi, mulia jaya-jaya. Jaya. Iya. Mas Rehan, inilah beliau ya. Ya. Yang diundang atau dikenal di masyarakat luas ya, bahkan ke luar negeri. Ini adalah Bang Levi Kolonial. Artinya Lord. Bang Levi ini kolot tapi untuk kolonial oke lah. Bahasanya Ini julukan yang menarik. Iya, iya. Kolonial, Iya. kolot tapi milenial gitu. Iya, tapi belum kolot teuing masih ganteng. masih muda. Oh, Ya, iya. Apa kabar? Oke. Alhamdulillah. Iya. Baik. Senang mengenal Rehan. Iya, Bang. Dan janji Lot memang kita akan cobalah kita banyak belajar dan banyak tahu, tanya kepada saudaraku ini, Bang Levi, ya tentang Gunung Padang. Kalau Lot bilang Atlantik ya, piramid Atlantik. Iya. Nah, ini menarik. Karena Lot menemukan itu dalam dekade sejarah yang dapatkan Lot, Gunung Padang yang dimaksud sekarang, piramid Atlantik itu 35.000 sebelum Masehi itu sudah ada. Ya, Menganggap bahwa peradaban bumi, peradaban manusia
di Jawa ini ternyata lebih tua. Itu menarik. Ya, bro. lebih tua ya. Tapi akhirnya Lord juga tertarik untuk menggali sejarah ini dari dekade 400 tahun, sebut jauh lebih dari 400 tahun ke sini ya. Ya. Sejarah Indonesia kan ngambilnya 400 setelah Masehi. Ya. Lord udahlah ikut ke sana aja, mau Iya. pelajari dengan khusus yang sana yang banyak disimpan. Kayaknya yang Yang gelap-gelap yang enak buat Iya, dipelajari, iya. gitu ya. Iya. Ternyata ini lebih gelap lagi ke sana. Setuju, setuju. Makanya ditemukannya dengan Gunung Padang. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu Informasi yang nur cahaya yang Iya. bisa menerangi dari informasi yang akurat. informasi yang akurat dalam artian minimal memberikan dorongan bagi generasi saat ini, Ya. bangsa ini untuk lebih menyikapi bijak dan juga semangat bahwa kita ternyata keturunan dari bangsa nenek moyang kita yang besar, gitu. Ya. Jadi itu yang perlu diambil hikmahnya. Sedikit menambahkan ya, Lord. Sok mangga, ya, mangga. Sejarah itu adalah satu disiplin ilmu yang bukan bersifat forecast. Forecast artinya meramal atau karena melihat masa depan. Sejarah akan lebih baku ketika melihat Kejadian masa lalu. Ya, kejadian masa lalu. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika semua ini mengalami pencatatan, pendokumentasiannya, apakah sudah merupakan hasil akhir dari penelitian atau belum? Nah, dalam hal ini nih kita ngomong Gunung Padang, dari sudut pandang Balai Arkeologi di Bandung dan pemahaman beberapa ahli sejarah dan tim-tim ekspedisi yang meneliti, masih sebatas meneliti tentang keberadaan Gunung Padang. Gunung Padang ini. Betul sekali bahwa Gunung Padang itu ada di Jawa Barat, ya kan, di Tanah Pasundan. Tanah Pasundan. Lebih tepatnya berada di Kabupaten Cianjur. Seperti itu. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan sesuai dengan pendekatan ilmu sejarah, difahami bahwa Gunung Padang ini memang satu situs peninggalan masa lalu. Ketika kita berbicara masa lalu, harus juga menentukan waktu, ya kan? Nah, penelitian terkini yang sudah dilakukan banyak ahli sejarah yaitu dengan menguji uji karbon. Bagaimana tanah di situ, bebatuan-bebatuan yang ada di situ dan diyakini bahwa itu bukan alam, tetapi diciptakan oleh manusia, itu kemudian melakukan uji karbon. Nah, usianya itu berkisar antara 28.000 tahun. 28.000 tahun. Sampai seperti tadi Lord bilang, 35.000 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ya, nggak jauh sih ya. Cuman memang penemuan kan antara penemuan dengan penemuan lain. Tapi tetap belum final. Artinya belum final adalah ada sesuatu berarti kan? Difahami bahwa tempat itu bukan kerajaan. Tempat itu bukan perkampungan. Karena tidak ditemukannya jejak-jejak manusia atau perkampungan di wilayah itu. Itu lebih kepada satu tempat ibadah, tempat pemujaan. Nah, ya tinggal nanti kembali kalau dari antropologi agama, siapa yang dipuja, siapa yang dipuji, kita belum tahu. Tetapi itu tempat pemujaan. Berarti sebelum Islam datang di Indonesia? Jauh banget. Itu benar. Sebelum ada cerita, sebelum Masehi, sebelum ada Injil kok. Sebelum ada cerita Al-Quran kok itu. Jauh sebelum. Jadi gini, kalau secara literatur sejarah, peradaban Mesir kuno dengan adanya piramid di Giza, Luxor, itu 3.000 sampai 3.500 tahun sebelum Masehi. Iya kan? Namun beberapa pencarian saya dari beberapa literatur yang lain menjelaskan bahwa piramid di Mesir itu berkisar antara 12.000 sampai 15.000 tahun sebelum Masehi. Namun bayangkan jika uji karbon ini membuktikan bahwa Gunung Padang itu bisa ada dengan mengambil beberapa sedimen tanahnya dan diuji, itu 28.000 tahun. 80.000 jauh tahun. Lebih tua daripada piramid sana di Mesir atau peradaban Mesir kuno itu sendiri. Kalau
kaitan dengan Mesir tadi ada cerita penyembahan dewa dan lain, itu kan peradaban ya. Ya mungkin juga Gunung Padang itu merupakan bagian ibadat saat itu ya. Seperti itu. Nah, apakah itu diyakini sebagai sebuah piramid? Belum sampai kepada kesimpulan itu. Apakah itu merupakan bagian daripada peradaban Atlantis yang hilang? Para peneliti dan sejarawan belum berani mengambil kesimpulan seperti itu. Karena penelitian masih berlanjut. Bahkan sempat terhenti. Nah, itu membuktikan bahwa sejarah tidak hanya berhenti pada tahun 400. Jauh ke belakang. Jauh ke belakang. Ya kan? Yang kedua, apakah negeri ini dahulunya atau negeri ini sekarang adalah pewaris daripada peradaban Atlantis atau Atlantik yang sangat megah dan maju di masa lalu? Semuanya itu bisa kita pahami dari cara penyampaian Lord Rangga, satu sisi. Namun secara penelitian masih terus berlangsung. Nah, mungkin buat kita semua ambil hikmahnya. Setidaknya tadi Lord sampaikan, kita memiliki rasa bangga. Memiliki sebagai orang Indonesia kita yang bangga, rekam jejak kita itu ribuan tahun yang lalu. Leluhur kita bukan leluhur besar. Kata anak sekarang, kalangan milenial nih seperti Rehan, kita ini bukan bangsa kaleng-kaleng. Yes. Ya, gitu. Iya. Kita ini bangsa besar. Jadi bukan bangsa kaleng-kaleng tapi bangsa emas. Keren. Bangsa berlian lah. Iya. Emas berlian. Seperti itu. Jadi kita harus bangga ya jadi orang Indonesia. Iya. Bangga sekali. Bangga banget. Menarik ya Bang ya. Menarik banget ini kan tadi yang dijelasin sama Bang Levi dan Lord Rangga gitu kan ya. Saya jadi pengen tahu gitu kan tentang sejarah, aslinya sejarah Indonesia gitu loh. Menarik bahwa Lord Rangga berhasil mengundang anak muda seperti Rehan dari fanbase-nya netizen ekuivalen rakyat. Seperti itu. Kedatangan Rehan sangat kita hargai, sangat kita apresiasi luar biasa. Karena ada anak muda yang mau tertarik dan peduli terhadap sejarah. Pertama sejarah dulu, nanti kedua sejarah bangsanya, ya kan? Iya. Barang siapa yang mencintai sejarah bangsanya, dia turut merawat identitas bangsanya. Yes. Ya kan? Iya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal pahlawannya, bangsa yang mengenal sejarahnya. Tanpa itu kita kehilangan identitas. Jadi berasa pincang ya sejarahnya gitu. Pasti. Pincang gitu kan. Nah, kalau memang kita mau berjalan ke lorong waktu gitu loh. Melihat sejarah Indonesia 1 tahun yang lalu sudah sejarah. 10 tahun yang lalu ada milestone tahun 65 ada sejarah sendiri. Iya kan? Tahun 45 ada sejarah sendiri. Sebelumnya adalah sejarah pergerakan organisasi-organisasi, ya kan? Sebelumnya adalah pergerakan dan perlawanan-perlawanan kedaerahan. Dan sebelum kolonial masuk ke Indonesia, kita memiliki sejarah kerajaan Sriwijaya, ya, baik dari kerajaan Islam mundur ke kerajaan Hindu, kerajaan Buddha. Dan apa yang terjadi di masa lalu? Bahkan sebelum Hindu ada di Indonesia. Sebelum Buddha pun datang memperkaya peradaban Indonesia. Salah satunya, Lord sudah mensinyalir bahwa di masa lalu ada sebuah peradaban agung di tanah negeri ini, sehingga kalangan pengamat asing selalu mengatakan bahwa negeri yang disebut Sundalandia atau Sundalen atau dangkalan Sunda sebagai sebuah kontinental besar yang kemudian sekitar berapa puluh ribu tahun yang lalu, kalau diyakini Gunung Toba itu meletus. Sekitar 150.000 tahun yang lalu. Nah, itu salah satu yang diyakini sebagai penyebab pecahnya daratan. Seluruh daratan. Sehingga terciptanya Sumatera, pulau-pulau, Jawa, Kalimantan yang dahulunya sebuah kesatuan yang namanya Sundalen. Gini, Bang Levi kolonial, juga Mas Rehan, ya biar Betawi saya panggil Mas Rehan. Iya, asik. Karena masih kolonial. Kolonial bukan kolonial. Bukan, ini milenial. Milenial ini. Iya. Jadi kita akan jumpa lebih bahas ya tentang banyak dari program
Lot Rangga ini ada program yang kita nanti diperluas dalam proses urusan sejarah, maka kita setujui dengan langkah-langkah ini. Dan ini mudah-mudahan menjadikan satu hal yang kebanggaan bagi kaum milenial ya, dan juga kolonial juga ketinggalan. Programnya adalah ngejarah. Ya, ngobrol enak tentang sejarah. Wes, saya pasti akan nonton itu nanti. Oke, terima kasih banyak. Iya. Sampai jumpa ya kita Sampai di jumpa episode yang selanjutnya yaitu Ngejarah. Ngejarah. Ya. Ngejarah.